Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun titik nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi, saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Semua orang bisa terlihat seakan-akan sehat secara mental. Tapi jangan salah, di dalamnya bawa bom yang siap untuk meledak. Tapi mungkin bisa kita rujuk ke penyebabnya tuh apa ya yang membuat ini tuh jadi ada gangguan untuk kesehatan mental. Tapi dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak selaras antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Bahkan banyak banget yang mengafirmasi diri kena mental gitu. Karena dia tidak nampak. Tapi ingat, secara energi itu dapat dirasakan. Dan kita tahu keberadaannya apabila kita mampu mengukur radiasi energi daripada kesehatan mental kita. Udah ngomong saya mau nangis dah. Ingat nama, ingat juga kenangannya. Ingat nama, ingat juga kepribadian seseorang. Nah, tapi apakah seseorang ini namanya tuh sesuai dengan artinya? Karena gini listeners, nama Feli itu, Feli tanya sama Ibu Feli artinya apa, dia tidak tahu. Tapi saya cari tahu namanya itu artinya apa, adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan saya ini hari ini listeners semakin menjadi-jadi karena mau ngobrol seputar kesehatan mental. Nih yang namanya daging banget pagi hari tuh ngomongin kayak gini. Jadi kan memang belakangan ini marak banget fenomena kesehatan mental, apalagi di kalangan anak muda. Aku dan teman-teman aku ya kan, kita ya kan listeners ya. Bahkan banyak banget yang mengafirmasi diri kena mental gitu. Jadi kalau ngomongin soal data, berdasarkan data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ini tuh survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental di remaja usia 10 sampai 17 tahun di Indonesia. Aku yang usia 16 setengah ya listeners ya. Menunjukkan kalau 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Sementara itu 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir alias setahun terakhir ini. Di mana angka ini setara dengan 15,5 juta dan juga 2,45 juta remaja. Banyak banget ya kan. Kalau data dari Kemenkes, gangguan kesehatan mental ini sering dialami antara lain gangguan kecemasan, depresi, gangguan psikosis dan juga gangguan bipolar. Nah, untuk lebih mengetahui lagi fenomena kesehatan mental ini yang beneran, yang valid, bukan cuman dari survei-survei kuis yang biasa lo temukan yang nggak tahu gimana juntrungannya, listeners, lo akhirnya self-diagnosed gitu kan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bunda Arsaningsih selaku guru meditasi Certified Professional Spiritual Healer dari Yayasan Cinta Kasih. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Ini introduction-nya panjang listeners ya. Dari suaranya aja Bunda tuh sudah benar-benar membawa kasih yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Dan Bunda Arsaningsih ini listeners datang membawa beberapa buku.
ketika ada salah satu buku yang Feli baca, wow, kena banget gitu ya. Terima kasih Bunda, nanti akan kita posting isinya apa. Tapi kalau tadi Feli udah sempat menyebutkan beberapa data seputar kesehatan mental nih Bunda ya. Kalau dari kacamata Bunda sendiri sebagai seorang spiritual healer, sebenarnya kesehatan mental tuh apa? Karena kan biasanya kesehatan mental tuh langsung kayak aku stres, pokoknya selalu kayaknya dikaitkannya dengan seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih, boleh nggak sih diceritakan? Ya, kesehatan seseorang dikatakan sehat secara mental ketika mereka tidak ada beban secara psikis ya dalam menjalani hidup, sehingga mereka penuh dengan percaya diri untuk menentukan saya tuh akan bagaimana dan mampu mengekspresikan dirinya dengan baik, menjalani hidup dengan normal, berprestasi dan selalu merasa bersyukur dalam proses hidup. Itu sebenarnya sehat secara itu mental. Secara mental tuh seperti itu gitu ya. Dan kondisi bahagia. Nah, banyak orang kan memahami kondisi bahagia itu oke lah, aku jalan-jalan nih, ya healing ke Bali ya, gitu. Betul. Tapi pulang-pulang kembali ke laptop, stres lagi. Iya. Sebenarnya itu ada proses pelarian aja. Sebenarnya semua masalah mental tetap dia bawa kemana-mana. Ya, dan belum benar-benar terselesaikan. Jadi nggak bisa dengan healing aja berarti kesehatan mental kita kembali sehat juga gitu ya? Enggak, kan kesehatan mental itu tidak terlihat kan. Beda dengan kesehatan fisik. Betul. Kalau kesehatan fisik oke lah ke dokter di USG atau X-ray kita tahu, iya itu sakit. Tapi ketika kita berbicara dengan kesehatan mental, itu kan nggak terlihat. Benar. Mbak Feli kan kelihatannya happy aja. Iya, Bunda jangan dibacain akunya ya. Tolong, aku hari ini lagi dapat hari pertama aku gampang nangis loh Bunda. Iya, maksudnya kan semua orang bisa terlihat seakan-akan sehat secara mental. Tapi jangan salah, di dalamnya bawa bom yang siap untuk meledak. Aduh, itu bahaya tuh Bunda ya. Itu dah, karena dia tidak nampak. Tapi ingat, secara energi itu dapat dirasakan dan kita tahu keberadaannya apabila kita mampu mengukur radiasi energi daripada kesehatan mental kita. Jadi penting buat kita juga sebenarnya menyadari kalau ada sesuatu yang salah nih dalam tanda kutip di dalam diri kita. Gitu ya. Begitu kita sudah merasa nggak nyaman, jangan didiamkan saja. Karena berarti ada nggak beres nih dengan pola pikir atau dalam proses berpikiran, berperasaan. Kita kan harusnya selaras. Betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak selaras antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Nah, udah gitu bingung juga untuk mengungkapkannya gitu benar. ya. Nah, tapi segala macam kebingungan itu dan tadi Bunda udah bilang apa yang kita rasa bagus kalau kita bisa ngerasain gitu ya. Kalau tiba-tiba kita nggak sadar juga atau malah uring-uringan sendiri gitu. Tapi mungkin bisa kita rujuk ke penyebabnya tuh apa ya yang membuat ini tuh jadi ada gangguan untuk kesehatan mental. Iya, wah ini kalau mau cerita penyebabnya panjang ceritanya. Wah, ya, jadi selama ini sekitar dari tahun 2000 saya menangani ibu hamil. Dan saya berhasil menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil seluruh Indonesia. Ya kebetulan waktu itu juga dapat MURI ya. Keren, luar biasa. Terima kasih Bunda. Kita bantu ke proses, saya rasa waktu itu juga sudah masuk kesehatan mental para ibu hamil. Karena saya mengajarkan proses meditasi untuk menerima proses kehamilannya dan memenuhi janin yang mereka kandung dengan penuh cinta kan gitu ya. Dan saya dapatkan dari 25.000 ibu hamil kecenderungannya mereka tidak siap secara mental dengan proses kehamilannya. Ada yang marah-marah lah, ada bahkan menolak untuk hamil. Ya entah itu alasan kesehatan, alasan mental tidak siap atau finansial. Ya kan itu kan banyak masalah lah. Dan mereka mau nggak mau harus menerima kehamilannya itu. Kalau mereka tidak diajak untuk proses menyadari bahwa proses kehamilan ada suatu proses spiritual yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa hamil. Betul. Banyak yang masih berupaya, tapi mereka tidak sampai ke proses itu. Nah, saya salah satunya nih. Jadi kan
Kita harus mensyukuri Ya. kondisi kehamilan itu, dan saya tuntun dengan proses Oke, meditasi. Dan oke lah, sekarang 24 tahun yang lalu saya sudah mulai mengajar. Saya bertemu dengan banyak ibu-ibu yang di mana waktu itu mereka sudah ikut senam Yopita ya. Waktu itu juga di Jakarta banyak banget. Oke. Nah, mereka bercerita, anak saya beda loh Bunda pada waktu ikut senam dan lahir atau anak pertama sebelumnya. Karena anak sebelumnya ketika saya itu tidak menyiapkan diri pada waktu kehamilan, aduh susahnya, bawaannya marah-marah, cemas ya. Secara karakter berbeda sekali dengan ibu-ibu yang ketika hamil sudah menyiapkan proses kondisi mentalnya dengan baik. Oke, Gitu. berarti ini sebagai salah satu, kan tadi pertanyaannya adalah lebih ke gangguannya tuh biasanya soal apa sih? Ya, Ini kan salah satu contoh ya. Ya karena dari situlah saya berpikir kan Ya, gitu. Berarti anak-anak yang terlahir dari kondisi ibu yang secara mental tidak Belum baik, siap, belum betul. siap, akan menghasilkan anak-anak yang tentunya mereka Pengaruh juga ya. pengaruh mentalnya juga tidak baik. Karena apa? Karena ibu dan janin berada dalam satu tubuh energi. Apakah itu jadi berkorelasi Bunda? Sekarang datanya itu jelas gitu, banyak anak muda yang rawan terkena gangguan mental. Apakah itu kalau kata orang zaman dulu bawaan orok gitu ya kan? Iya. Apakah kayak gitu atau bagaimana Bunda? Iya betul, dari situlah saya akhirnya bisa menganalisa ya, bahwa itu kan bukti ya, bukan cuma abal-abal nih, ini bukti dari betul. sekian. Dan memang apa yang mungkin orang tua zaman kita tuh sudah menyiapkan ya sebenarnya secara mental untuk siap. Bawaan orok juga saya bilang iya, karena apa? Bawaan orok itu kan berada dalam kandungan ibu. Iya. Jadi apa yang dipikirkan ibu dirasakan mau nggak mau terekam. Dan itu pun sudah terjadi proses pembentukan karakter dari sana, dari dini. Nah kita sekarang tahu nih perkembangan era zaman saat ini, ketika para ibu nih sibuk berkarir, kemudian kondisi ya perekonomian atau sosial yang tidak mendukung proses kehamilannya, mau nggak mau generasi yang terlahir ini jadinya gitu rawan jadi rawan gitu. Dan saya tidak berhenti di proses ibu hamil karena akhirnya saya paham itu, saya mulai mendirikan Soul, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul, dan saya menemukan metode Soulmeter, Measurement Technique of Radiation. Nah kalau tadi lagu yang kita dengarkan Bunda, itu tuh lagi zaman now banget. Ya, lagu-lagu yang sendu, galau, yang kayaknya membuat hati tuh antara adem atau malah jadi bikin nangis, tapi lebih ke terwakili perasaannya. Karena balik lagi banyak yang merasa aku kayaknya terganggu kesehatan mentalnya, apalagi di zaman now. Tadi kan Bunda udah sempet cerita juga gitu ya, awal mulanya, kemudian berangkatnya bahkan dari seorang ibu, dari sejak hamil, makanya itu juga pengaruh sampai ke dewasa jadi rentan seperti itu gangguan-gangguannya. Nah mungkin Bunda boleh cerita lagi, kalau tadi kan itu hanya salah satu contoh gitu ya, yang membuat ada kena gangguan gitu untuk mental kita nih, jadi aduh kok aku kena mental lah, zaman sekarang kan bilangnya kayak gitu. Mungkin ada faktor-faktor apa lagi sih Bunda? Ya, yang paling dominan kan masa kecil kita ya, yang tadi kan sudah di dalam kandungan, ketika ibunya stres, lingkungan itu pengaruh. Yang kedua tentu masa kecil berhubungan dengan proses sekolah. Ya ternyata rekaman-rekaman itu sangat kuat terekam banget karena anak itu kan belum bisa, nggak ada filter dia, semua kerekam gitu, semua masuk gitu, semua masuk ya, apalagi era zaman sekarang semua serba terbuka, nggak ada filter banget sama sekali, susah mau ada community guideline juga tetap aja gitu. Jadi mau nggak mau lingkungan saat ini, kondisi saat ini pun mempengaruhi. Nah mau terus bagaimana kan gitu menanganinya? Kalau kita hanya cuma menganalisa aja kan tidak menyelesaikan. Akhirnya saya pun mencari cara ya, salah satunya tadi saya sudah singgung mengenai metode Soulmeter, mengukur radiasi energi.
Kenapa? Karena banyak orang yang kena mental kan nggak mau ngomong, nggak Iya. mau, belum malah menutup diri, depresi. Ya. Karena dia nggak tahu mau ngomongnya dari mana. Dari mana? Betul. Rasanya kayak apa kan? Betul. Coba dia terus akhirnya kok pikiran saya ruwet, kok semua rasanya berkecamuk. Tapi mau ngungkapkan dari mana itu nggak bisa. Akhirnya dengan proses, karena saya belajar energi, saya mulai mengukur, oh ini radiasinya anak ini ketakutan. Nah, kan semua kan bisa terukur dari apa yang dia bawa. Ya, Karena tubuh manusia itu tidak hanya tubuh fisik aja, dia punya tubuh energi. Nah, pemahaman proses energi inilah yang saya ukur. Kemudian saya bisa tahu, walaupun katakanlah kita tidak berbicara, tapi radiasi energi itu kan terradiasi, kayak radio gini, radiasi sampai mana-mana. Nah, frekuensi atau radiasi energi itulah yang kita baca dari proses seseorang. Aku merinding, berarti Bunda bisa ngelihat energi aku dong, radiasinya gimana? Aku nggak ngelihat, aku lihat Mbak Feli yang cantik aja. Aduh ya ampun, terima kasih. Tapi yang kita bisa ukur adalah radiasi, itu bisa kita rasakan. Contoh nih, kalau ada orang yang jutek gitu ya, mungkin diem aja dia, tapi kita sudah berasa nih nggak enak gitu. Atau dia pasti lagi marah nih, karena radiasinya udah bus gitu, ya meradiasi. Jadi disinilah saya mengukur apa sih orang itu punya. Jadi saya gunakan untuk proses mengenal diri. Karena barang siapa mengenal dirinya, mereka akan mengenal Tuhan. Amin. Itu. Berawal dari mana mengenal Tuhan? Mengenal diri dulu. Oh begini. Akhirnya karena saya paham dengan konsep itu, saya pun menggabungkan antara proses mental health dengan spiritual health. Ya, bahwa proses spiritual itu bukan proses huka-huka dengan spirit yang lain, tapi kekuatan Tuhan. Bagaimana kita mampu mengakses kekuatan Tuhan ini untuk apa? Menyembuhkan mental health. Jadi itu ternyata membantu sekali. Karena kan Indonesia nih negara yang sangat berkeyakinan kepada Tuhan itu. Kan gitu ya. Jadi kita pun sudah, ya menurut saya sih lebih mudah ya mengajarkan mereka untuk terhubung dengan Tuhan dibanding saya mengajar di luar. Betul. Tapi kan ternyata tidak semua orang paham bahwa terhubung dengan Tuhan secara energi itu butuh kebersihan hati, yaitu mental health tadi. Nah ini kemudian cara mengaksesnya bagaimana Bunda? Untuk pasti ini langsung banyak gitu ya listener, termasuk saya gitu yang kayak loh aku ingin gitu. Apakah ini dengan proses meditasi tadi atau yang apa mungkin sebutannya soul matter itu? Bagi kita yang baru mungkin perlu meditasinya. Ya, jadi kan banyak nih, saya sudah memberikan proses meditasi ini semenjak pandemi. Saya melakukan secara online. Kalau dulu sebelum pandemi offline aja di Bali aja. Tapi sejak kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja, akhirnya saya melakukan secara online dan ternyata responnya sangat bagus. Karena setiap meditasi saya akan bahas satu topik yang berhubungan dengan mental health. Satu topik aja. Masalah kalau banyak-banyak puyeng lagi nanti. Ngebahas satu aja itu perlu dipahami. Kenapa sih saya sampai punya rasa seperti ini? Seperti tadi malam kita baru saja live dari Jakarta dan cukup antusias ya, karena saya baru 2 hari yang lalu menyiapkan. Saya meditasi Jakarta itu udah penuh 250. Ya mereka pun datang. Cuma yang satu hal aja yang saya bahas, yaitu bagaimana, kenapa sih orang itu tidak berani mengatakan tidak. Ternyata dari kata kita nggak berani bilang tidak, itu menimbulkan banyak hal yang berhubungan dengan mental health kita. Jelas lah, ada rasa takut. Kalau saya ngomong tidak, saya takut nanti saya tidak dicintai, saya nanti ditinggal suami. Waduh. Ya kan, atau tinggal istri atau teman-teman saya pergi semua. Apalagi di kantor gitu. Apalagi kantor, nanti kita tidak sepaham itu bisa bikin ruwet. Tapi kan kalau kita terus dalam kondisi ya aja, bos, bos, atau dalam kondisi yang seperti itu, kita terus akan tertindas. Kita membiarkan diri kita terbuli. Jadi
Jadi kan ya oke lah kita belajar untuk lebih bijaksana. Oke. Dalam seandainya kita harus mengatakan tidak, ya lakukan dengan proses niatan dan cara yang baik. Oke. Yaitu meradiasikan cinta terlebih dahulu pada orang yang kita ajak berdebat berdiskusi, sehingga energi cinta ini akan meluluhkan hatinya yang keras. Dan ketika kita mengatakan tidak, dia juga akan menerima. Gitu. Ini kayaknya salah satu hal yang jarang sekali dilakukan orang-orang karena bawaannya udah kesel duluan gitu. Iya, Dia betul. udah yang dipikirkan, yang dipentingkan adalah amarahnya dulu gitu, tidak ada cinta kasihnya gitu ya Bunda. Iya. Sulit sekali listeners memang mencari dan radiasi cinta kasih di ibu kota yang luar biasa, banyak sekali polusi udara dan juga Polusi pikiran kalau menurut saya. Pikiran, betul ya. Iya. Pikiran ruwetnya banyak. Pikiran rootnya banyak. Nah Iya. ini listeners mungkin sekali lagi bisa sambil dicek ya YouTube channelnya Bunda Arsaningsih. Di situ sudah banyak sekali topik-topik yang bisa kita ikuti seperti betul. itu. Dan ini mungkin metodenya bisa dibilang lewat meditasi seperti itu ya Bunda. Iya. Di Oke. samping oke lah kalau baru awam kan meditasi, kalau nanti ingin untuk lebih paham diri lebih dalam, paham dengan proses energi yang terjadi pada diri kita, bisa ikuti workshop. Oke, workshopnya. Jadi bertahap dan tidak mungkin bisa dikatakan langsung tanda kutip sembuh juga ya Bunda. Ya perlu proses. Ya. Tapi paling tidak ketika saya melihat banyak orang, mereka cenderung lebih cepat sembuh ketika melibatkan kekuatan Tuhan di dalam dirinya untuk menyelesaikan, dibanding orang hanya mengandalkan kekuatan diri. Itu tidak mungkin listeners, kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita coba mementingkan atau mengandalkan kemampuan diri sendiri, yo nggak mampu. Karena untuk bisa memaafkan aja, bayangin. Kan susah kan? Susah banget. Ngebayangin orangnya aja sudah. Udah langsung kesel, boro-boro Bunda. Gitu. Tapi ketika ada energi Tuhan memasuki diri kita, tentu kita akan lembut hati kita. Kita akan merasa, oh ya Tuhan, ya itu salah. Saya bisa menerima, saya bisa memaafkan dengan tulus. Dan tanpa disadari dengan proses itu, energi kemarahan kita pun akan terbersihkan. Ini adalah obrolan yang sangat amat penting sekali untuk kita simak bersama dengan Bunda Arsaningsih. Ini adalah seorang certified spiritual healer dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang pagi hari ini tuh membuat kayak, oh iya juga ya, kayaknya rasanya tuh kemarahan, ketakutan, kecemasan tuh jadi bukan langsung hilang Bunda, tapi disadari. Paling tidak kita sadar dulu, kemudian ada timbul pertanyaan bagaimana bisa istilahnya meluruskan benang kusut yang ada di kepala ini. Tadi udah ada beberapa juga yang disebutkan sama Bunda, ada meditasi, kemudian ada soul matter. Nah ini untuk lebih lengkapnya lagi akan kita bahas juga, listeners bisa ikutan. Bahkan listeners ada yang sudah bertanya, nanyanya adalah gini nih, Eli Yulita, boleh tahu kliniknya apa, di mana? Nah ini kayaknya udah mau langsung datang, udah mau langsung konsultasi nih gitu Bunda. Iya, memang kita tidak buka klinik karena ini bukan suatu proses healing yang tapi kita lebih membantu proses masyarakat untuk berkesadaran dengan proses meditasinya. Kalau mau ya pingin paham lebih lanjut, bisa lihat di YouTube ya, kemudian atau langsung pas hari Rebo bisa datang ke Soul Center yang ada di Jogja, di Jakarta. Di Jakarta ada. Di Jakarta ada ya. Kita ada kantor di Signature Park Grande ya, di Cawang. Dan kita juga meditasi di tempat itu. Itu setiap hari Rabu? Kalau kantor buka setiap hari kerja. Tapi kalau meditasi setiap hari Rabu seperti tadi malam, ya tadi malam cukup banyak 250 orang datang meditasi. Nah itu dia listeners ya. Jadi ada soul centernya tadi ya. Betul sekali. Nanti Feli spill lagi listeners untuk lebih lengkapnya. Jadi pokoknya dari sekarang mungkin udah bisa dilihat karena ada playlistnya juga ya kalau di YouTube ya. Betul. Di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Nah ini sebelum kita
berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada lagi dari listeners, namanya Ayu Sri dari Jakarta. Saya mau tanya sama Bunda Arsiningsih gitu ya. Arsaningsih namanya, bukan Arsiningsih ya. Ada orang yang tidak menyadari kalau mereka membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental, tapi orang terdekatnya menyadari. Nah, bagaimana peranan orang terdekatnya untuk mengajak dia untuk bisa menyadari soal kesehatan mentalnya, apalagi kalau orang lainnya itu tuh selalu denial. Nah, jadi dia sendirinya nggak sadar, tapi sekitarnya sadar. Kemudian sekitarnya harus bagaimana? Memang kondisi tersebut sulit ya apabila tidak dengan berkesadaran penuh, istilahnya dari dalam dirinya. Tapi kan kita menjadi orang-orang yang mencintai mereka, tentu ingin suatu perubahan terhadap diri. Betul. Ya, makanya yang bisa dilakukan tentu membantu proses healing mereka. Ya, emang nanti kita sih sudah melakukan, tapi kan tetap untuk tahapan awal, kalau memang ada kesadaran bisa dengan meditasi. Kalau tidak, mungkin orang terdekat mereka untuk belajar terlebih dahulu. Sehingga nanti bisa membantu proses mereka. Ya kan butuh istilahnya pendampingan, terus atau yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang punya maksud seperti itu, ajak dia ngobrol dulu dan berikan link YouTube-nya, mungkin bisa lihat-lihat, karena kan dia harus aktif. Kalaupun proses, karena saya juga seorang penyembuh dengan energi ya. Kita bisa, kalau pasiennya pasif, kita bisa bantu. Paling tidak membersihkan aura negatif psikis yang terpendam, sehingga membuat orang itu menjadi lebih lega dulu. Baru setelah itu dengan tahapan kalau bisa berkesadaran lebih bagus. Kenapa tahapannya begitu? Karena kalau seseorang punya masalah mental, kemudian dibantu oleh terapis, misalnya saya bantu dia bersihkan psikoterapi dan semuanya, itu tidak akan permanen. Harus kenapa? terus Karena pikirannya akan mikirin itu lagi. Betul. Jadi kan di sini berhubungan dengan mental health, memang perlu edukasi untuk proses memahami proses hidup tuh kayak apa. Ya, gimana kita harus bertindak, gimana kita menerima. Ya, sehingga proses penerimaan itu, ya itu tadi, menerima, mengidentifikasi, oh ya saya punya kena mental nih, saya butuh bantuan kan itu. Itu udah bagus, tapi kan banyak orang yang masih nggak sadar dia punya proses tersebut. Jadi mungkin kalau buat tadi listeners, sebagai temannya yang paling utama dulu, berikan energi yang positif dulu juga gitu atau ya, temannya yang ngikutin dulu meditasinya dulu sehingga dia mulai paham, oh ini loh ditransfer dikit-dikit, ya dipancarin cinta istilahnya kita. Karena energi cinta ini akan meluluhkan kekerasan hati. Makanya orang-orang yang punya masalah, seperti ada satu kasus anaknya punya masalah ya. Kemudian ibunya yang belajar untuk meradiasikan cinta, terus dia meradiasikan cinta kepada anaknya. Lama-lama ya dia anaknya pun akan menjadi baik. Jadi itulah yang namanya manusia tuh makhluk sosial, selalu butuh orang lain. Nggak bisa sendiri, bahkan tidak hanya butuh orang lain, butuh Tuhannya. Itu yang penting juga. Baik, terima kasih Bunda sudah diingatkan pagi hari ini. Memang ini paling penting ngomong ini pagi-pagi listeners ya. Ada lagi Bunda, satu lagi boleh ya? Boleh. Ini dari Santi. Izin bertanya untuk Bunda Arsaningsih terkait mental health ini. Ini kondisinya dia kantor nih Bunda. Jadi kalau sebagai pegawai, misalnya lingkungan kerjanya kurang kondusif, tapi kita juga tidak bisa nih merubah perilaku atasan kita atau lingkungan kita. Yang bisa kita lakukan tuh bagaimana? Karena yang udah ada yang jadi resign, karena kalau stay jadi depresi. Mungkin ini kaitannya yang tadi nggak bisa ngomong tidak ya Bunda ya. Ini kalau misalnya itu ada takut nanti nggak dapat kerja lagi, atau di lingkungan yang baru dapat kayak begitu lagi lingkungannya. Jadi bagaimana Bunda? Mau nggak mau kalau kita berada dalam satu lingkungan yang tidak baik-baik saja, yang harus dilakukan adalah memperkuat diri kita dengan kekuatan Tuhan. Menjadi cahaya di tempat tersebut. Wow, tempatnya gelap soalnya ya Bunda. Karena tanpa disadari, ya lingkungan itu ya mungkin terang lah, banyak lampu, tapi kan energi gelapnya banyak, energi gelap banyak,
dari emosi-emosi orang, maka dia mau nggak mau ya memperkuat cahaya di dalam diri. Dia yang harus berubah dulu. Karena secara otomatis ketika ada satu orang berubah menuju cahaya, dia akan memberi terang pada lingkungannya. Bunda ngomong saya mau nangis dah. Ya Bunda langsung. Jadi itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Dan saya yakin ketika dia rajin terus nanti bermeditasi, setiap datang ke kantor dia radiasikan cinta. Perubahan itu akan dirasakan oleh yang lain ya. Walaupun dia hanya satu orang. Walaupun satu orang. Jangan salah, karena satu orang ini melibatkan kekuatan Tuhan. Bukan atas upaya dirinya sendiri. Di sini kita belajar, kalau di Soul kan belajar bagaimana cara seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan secara energi. Kalau secara religi kan sudah oke lah dengan berdoa, tapi kan tidak menjamin. Betul energinya ya. Energi Tuhan itu mampu mengalir. Kalau itu, jadi satu belajar biasanya di workshop kita sudah ajarkan, bahkan kita mengubah pola energi seseorang yang tadinya gelap, kemudian mampu mengakses energi Tuhan, sehingga dia akan perubahan pola energinya akan dia bawa kemana saja dan dia akan mampu sebagai saluran berkat Tuhan untuk lingkungannya. Wah, ini luar biasa sih listeners. Tapi terima kasih juga tadi untuk pertanyaannya Santi, karena dengan Bunda mengatakan tadi kan kita ya listeners namanya hidup dimanapun lingkungannya, di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, yang namanya energi gelap itu pasti selalu ada. Apakah kita akan ikut ataukah kita akan bercahaya sendiri? Tapi kan kita masih bingung nih Bunda. Yang ada tuh bawaannya kita kayak biarin aja, nanti aku diginiin, nanti biar Tuhan yang balas, nanti akan kena karmanya. Yang ada jadi mengumpat seperti itu kan Bunda. Kita jangan salah, yang ngumpat juga kena karmanya. Lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi malah ya. Nah, nanti kita tuh juga pengen ngomongin listeners mengenai ada yang namanya bedah karma Indonesia, betul ya Bunda? Betul sekali. Rasanya enak sekali kalau segala sesuatunya tuh bisa dianggap setara. Semuanya sama, semuanya benar-benar selevel, punya energi yang sama. Nah, ini dari tadi yang kita bicarakan ya, listeners, bersama dengan Bunda Arsaningsih dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan listeners, ini untuk informasi selengkap-lengkapnya, Feli spill aja nih ya, Instagram, TikTok, itu ada di @arsaningsih. Silakan di follow untuk Bunda Arsaningsih. Kemudian di YouTube channelnya dan juga di Facebook, di situ udah ada rangkaian topik-topik pembahasan meditasi seperti itu ya, di Bunda Arsaningsih. Kemudian websitenya soul.co.id, SOUL listeners.co.id. Terus ada nomor WhatsAppnya juga, ini di 0812 88 661138. Sekali lagi 0812 88 661138. Itu untuk pusatnya ya Bunda ya. Iya, itu untuk pusatnya yang ada di Bali. Kemudian kalau misalnya listeners mau tanya, pengen tahu lebih lanjut, berminat untuk membuat energinya listeners jadi lebih baik, lebih positif lagi, pengen tanya-tanya seputar soul itu seperti apa, mau ikut kelas online-nya atau workshop Soul Matter bareng sama aku. Nanti tapi kalau mau ikutan kelas online tadi, workshop Soul Matter, nomornya ini yang di Jakarta ya listeners, 0811 38 90 111. Ya langsung pada yes tuh Bunda. Tuh ya kan. 0811 38 90 111. Beneran ketik yes ntar bareng sama gue listeners. Nah, ini kita balik lagi ke Bunda Arsaningsih. Sayang banget ini adalah obrolan terakhir Bunda. Aduh, jadi panjangnya nanti kita ketemu di workshop-workshopnya gitu ya, di Soul Center. Tapi tadi kita udah sempat menyinggung seputar karma. Karena kita kayaknya punya dengan bukan beban ya, dendam mungkin ya Bunda ya sama orang, terus sampai kita nyumpahin orang biarin aja ntar kena karmanya sendiri. Nah kemudian ini ada yang namanya bedah karma Indonesia. Nah ini listeners bisa ikutan, Feli bisa ikutan? Bisa, karena acara itu gratis. Dan ini kota yang terakhir ya. Karena sebelumnya kita udah roadshow dari Denpasar, Badung, kemudian Lombok, Jogja, Surabaya, Bandung, dan terakhir Jakarta. Ya, jadi di Jakarta kita menyiapkan 2.500 seat secara gratis ya.
pada tanggal 14 Desember 2024 jam 2 siang di JCC Senayan. Oke. Nah, ya, acara itu adalah Bedah Karma Indonesia. Karena kita semua adalah warga Indonesia, tentu cinta dengan Indonesia. Dan Indonesia merupakan bagian suatu entitas ya, kalau secara energi, di mana banyak rekaman-rekaman mental iya banget dari zaman baula sampai sekarang yang masih numpuk, yang belum terbersihkan, sehingga mau nggak mau kita berada dalam ruang lingkup energi ini. Muter-muter situ ya, aja muter-muter situ aja. Maka kebetulan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir karena kita butuh power energi yang besar untuk bisa membuat secara mental Indonesia menjadi lebih baik. Nanti kita melakukan pelayanan dengan proses meditasi. Tapi tentunya tidak hanya untuk Indonesia ya, kita selesaikan permasalahan mental diri kita sendiri agar energi Tuhan dapat mengalir lebih banyak pada diri, baru kita gunakan untuk pelayanan untuk pembersihan secara mental Indonesia untuk menjadi lebih sehat. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita ikut untuk diri sendiri dulu kemudian itu untuk yang Bedah Karma Indonesia untuk for a greater cause gitu ya, lebih gede lagi gitu ya untuk Indonesia. Jadi dari 2.500 orang, kalau kita udah bisa ngeradiate energi yang positif, jelas power energinya akan besar dan akan berdampak dengan perubahan Indonesia karena kita semua cinta Indonesia. Betul sekali. Kita ingin suatu perubahan dan butuh power yang besar. Kita sudah berjalan dari kota nyicil-nyicil lah dan ini adalah gongnya untuk tahun 2024. Nah, itu nanti listeners bisa daftar di bedahkarma.com, betul ya? Gampang ya. Aduh, Bunda masih pengen banget ngobrol. Dan ini untuk buku-buku dari Bunda Arsaningsih juga sudah ada beberapa listeners kalau misalnya mau lebih mengenal diri sendiri sambil kita nanti ikut workshop, kita meditasinya seperti apa, soul matternya dipelajari juga seperti apa gitu ya. Listeners bisa membuat diri ini jadi lebih banyak ilmunya. Buku-buku ini bisa didapatkan secara online bisa ya Bunda ya, bisa dicari aja gitu. Ke nomor WhatsApp yang tadi ya. WhatsApp yang di Jakarta, kalau untuk yang di Jakarta. Oke, ini yang Mas Arda tadi ya. Itu Jadi ada 2 nomor nih listeners. Ada nih disimpan ya. Ada 0812 88661138. Nah, itu dengan listeners bisa. Dengan Hani? Ya. Oke, atau dengan Mas Arda 081138901111. Nah, itu khusus di Jakarta ya. Sekalian kalau mau ikutan kelas online, workshop soul matter, mau tanya-tanya seputar soul itu apa, silakan. Bunda, secara singkat mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan buat listeners? Ya. Ketika seseorang ingin sehat, jangan hanya berpikir sehat secara fisik saja dengan olahraga, dengan makan yang sehat, tapi ingatlah bahwa proses berpikir kita pun harus sehat. Karena dengan proses berpikir yang sehat, mental kita akan sehat, dan kombinasi antara fisik dan mental yang sehat, kita akan bisa membangun Indonesia lebih sehat lagi. Amin. Terima kasih banyak Bunda Arsaningsih ya, dari Soul, dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Bukan semoga bermanfaat lagi, ini sudah dijamin 1000% bermanfaat buat listeners. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bunda.